Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar IR model, mengenal notasi IR diagram, memahami entity, atribut, entity set, dan key, primary key, dan foreign key, memahami relasi dan himpunan relasi, memahami rasio kardinalitas, memahami participation constraint. IR data model. Pemodelan sistem database dapat dilakukan melalui pendekatan perancangan secara konseptual, yaitu Entity Relationship Diagram (IRD) atau IR diagram. IR diagram menggambarkan tipe objek mengenai data itu di manajemen serta relasi antara objek tersebut. IR diagram digunakan oleh seorang sistem analis dalam merancang database. IR model dibuat berdasarkan persepsi atau pengamatan dunia nyata yang terdiri atas entitas dan relasi antar entitas-entitas tersebut. Sebuah database dapat dimodelkan sebagai kumpulan entity atau entitas, relationship atau relasi di antara entitas. IR data model. Entitas adalah sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Entitas ada yang bersifat konkret seperti orang, pegawai, mahasiswa, dosen, buku, perusahaan, dan ada yang bersifat abstrak seperti kejadian mata kuliah, pekerjaan, status, dan sebagainya. Setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan dari entitas. Misal, entitas mahasiswa yang memiliki atribut NRP, nama, dan alamat. IR data model. Setiap atribut pada entitas memiliki kunci atribut key, atribut yang bersifat unik. Beberapa atribut juga dapat ditetapkan sebagai calon kunci atau kandidat key. Misalnya, entitas mahasiswa dengan atribut NRP sebagai key. Jenis atribut dan notasi IR diagram. Ada beberapa notasi yang digunakan untuk membuat IR diagram, misal notasi Chen, Martin, El-Masri, dan Kort, akan tetapi pada umumnya adalah sama. Perbedaannya adalah pada pemilihan simbol-simbol yang digunakan. Pada materi ini digunakan notasi El-Masri karena lebih umum, banyak digunakan, dan mudah dibaca dan dimengerti. IR data model. Entitas lemah atau weak entity adalah entitas yang keberadaannya sangat bergantung dengan entitas lain, tidak memiliki key atribut sendiri. Entitas tempat bergantung disebut identifying owner atau owner. Entitas lemah tidak memiliki identifiernya sendiri. Atribut entitas lemah berperan sebagai partial identifier yang berfungsi secara sebagian. Jenis-jenis atribut ada simple or atomic attribute adalah atribut yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi atribut yang lebih mendasar. Composite attribute yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Atribut alamat terdiri atas atribut jalan kota, kode pos. Multi-value attribute adalah atribut yang memiliki isi lebih dari satu nilai. Contoh, atribut pendidikan tinggi pada entitas pegawai dapat berisi lebih dari satu nilai. SMP, SMU, perguruan tinggi, sarjana dokter, dan lain-lain. Derived atribut adalah atribut yang nilainya dapat diisi atau diturunkan dari perhitungan atau algoritma tertentu. Contoh, atribut umur dapat dihitung dari atribut mahasiswa. Relasi dan rasio kardinalitas. Relasi adalah hubungan antar entitas. Relasi dapat memiliki atribut di mana terjadi adanya transaksi yang menghasilkan suatu nilai tertentu. Penjelasan dari diagram di atas adalah bentuk IR di atas antara mahasiswa mengambil mata kuliah, tentunya ada nilai yang dihasilkan. Relasi dan rasio kardinalitas. Ini penjelasannya. Derajat relasi. Derajat relasi adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam satu relasi. Derajat relasi dapat berupa unary relationship, relasi berderajat 1, binary relationship, relasi berderajat 2, ternary relationship, relasi berderajat 3. Unary relationship, relasi berderajat 1 adalah relasi di mana entitas yang terlibat hanya satu, sering disebut relasi rekursif. Binary relationship atau relasi biner adalah relasi yang melibatkan dua entitas. Ternary relationship adalah relasi tunggal yang menghubungkan tiga entitas yang berbeda. Rasio kardinalitas dalam relasi binary ada antar dua entitas terdapat beberapa kemungkinan, one to one, many to one, many to many. Participation constraint dependencies.
Participation constraint dependency menunjukkan apakah keberadaan suatu entitas bergantung penuh atau tidak dengan entitas relasinya. Batasan atau constraint adalah jumlah minimum relasi di mana tiap entitas dapat ikut berpartisipasi. Ada dua jenis partisipan constraint. Satu, partisipasi total adalah bentuk partisipasi yang menunjukkan ketergantungan penuh suatu entitas. Partisipasi parsial adalah bentuk partisipasi yang menunjukkan ketergantungan tidak penuh suatu entitas. Selesai. Kayak sekian